di kediaman Bung Karno. Para pemuda bersama anggota PETA mendesak Soekarno agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan siap untuk melawan penjajahan Jepang. Soekarno tetap menolak karena beliau memutuskan untuk mendapatkan kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Hingga tak lama kemudian di tengah situasi tegang, Bung Hatta datang untuk menengahi para pemuda itu. Dari kondisi itulah yang seketika tekad para pemuda berniat menculik Soekarno-Hatta demi menjauhkan kedua pemimpin dari pengaruh Jepang. Hingga peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok yang dimotori oleh golongan pemuda dan anggota PETA. Ahmad Subarjo datang untuk menjemput Soekarno-Hatta dan membawa kabar bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sorak-sorai di seluruh bumi pertiwi bergemuruh. Di penutup proklamasi, Soekarno meneteskan air mata. Ia sangat merasa bahagia jika perjuangannya ini tidak sia-sia. Hanya saja, bagi tokoh seperti Soekarno, kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah puncak perjuangannya. Masih banyak yang harus diperjuangkan, terutama mempertahankan kemerdekaan. Sehari setelah proklamasi, 18 Agustus 1945, Soekarno dilantik sebagai Presiden Indonesia. Sementara Muhammad Hatta dipilih sebagai wakilnya. With the end of World War II, the islands of the East Indies, which had been ruled by the Dutch before the war, became the new independent nation of Indonesia in the eyes of the people of those islands. In Yogyakarta, Java, Ahmad Sukarno, the native leader during the Japanese occupation, and a group of associates, proclaimed the independence of the Isles of the Indies. Berita tentang kemerdekaan Indonesia tentunya menjadi berita buruk bagi Belanda. Pada bulan September 1945, pasukan Sekutu dan pasukan Nika mendarat di Jawa. Alasannya, mereka adalah untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Kedatangan mereka tentunya ditentang oleh rakyat Indonesia. Rakyat dan TKR melakukan perlawanan. Akhirnya, Inggris meminta bantuan kepada Soekarno. Satu sisi, bagi Soekarno, hal ini akan mengancam kedaulatan Indonesia. Dan di lain sisi, ia tak ingin akan adanya pertumpahan darah. Akhirnya, pada bulan Oktober, Soekarno mendarat di Surabaya guna menenangkan rakyat agar tidak terjadi bentrokan senjata, serta agar pasukan Sekutu segera menyelesaikan tugasnya untuk membebaskan tawanan perang dan diharuskan agar cepat-cepat angkat kaki dari Indonesia. Hanya saja, usaha Soekarno sia-sia. Rakyat Indonesia sudah muak dengan Belanda dan sekutunya. Akhirnya, pertempuran demi pertempuran terjadi di berbagai daerah, seperti di Ambarawa, Semarang, Surabaya, hingga di Medan. Semua pertempuran rakyat semesta ini tanpa kontrol penuh Soekarno. Soekarno tidak bisa menghentikan pertempuran ini. Lagi pula, Soekarno juga khawatir jika Belanda akan kembali menjajah Indonesia. Sebagai pemimpin negara yang baru merdeka, situasi ini sangat berat bagi Soekarno.